Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bakteriologi yang beranggotakan saya Dinda Pramudita, Saya Emilia Nur Aziza. Saya Risti Giovanni. Saya Novia Nabila Ramadana. Saya Manisa Ananda. Jadi kami akan membawakan materi mengenai morfologi koloni bakteri, morfologi sel bakteri, dan ultrastruktur sel bakteri. Berikut pembahasannya. Morfologi koloni adalah cara untuk mengidentifikasi bakteri secara makroskopis. Adapun salah satu cara untuk mengetahui morfologi koloni yaitu dengan proses pembuatan yogurt. Berikut prosesnya. Baik, yang pertama-tama yang dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan. Ada susu murni, ada starter yogurt, ada wadah, sendok, wadah tertutup, dan alat untuk memanaskan susu. Dituangkan susu murni sebanyak 100 ml. Dituangkan pada wadah tertutup. Dituangkan starter yogurt sebanyak 2 sendok makan ke dalam susu yang sudah dihangatkan. Lalu diaduk. Setelah diaduk, ditutup dan dibiarkan selama 12 jam. Setelah didiamkan selama 12 jam, yogurt telah jadi. Dan ini hasilnya. Jadi di dalam yogurt ini terdapat bakteri yang menguntungkan, yaitu yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus yang merupakan bakteri berbentuk panjang dan tidak berspora. Bakteri ini juga dikenal sebagai probiotik, yaitu bakteri baik yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian Lactobacillus bulgaricus ini juga berperan dalam pembuatan yogurt sebagai bakteri asam laktat yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat ini berfungsi sebagai pengawet alami yogurt dan memberikan rasa asam. Jadi setelah bakteri Lactobacillus bulgaricus yang ada di dalam yogurt, ternyata ada satu bakteri lagi, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini bentuknya bulat atau oval. Bakteri ini dapat berkelompok dalam rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Streptococcus thermophilus ini menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH susu menjadi 4,2 sampai 4,4. Kondisi asam ini nantinya akan merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus, sehingga Lactobacillus ini nanti akan memecah protein dalam susu menjadi asam amino. Nah, kedua bakteri ini akan mengonsumsi laktosa yang ada dalam susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Semakin banyak laktosa yang diubah, maka semakin asam susu tersebut. Nah, jadi setelah penjelasan dari dua bakteri tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bakteri ini tersusun dari dua struktur, di mana ada struktur luar dan struktur dalam. Jadi struktur luar dari
bakteri ini. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, di mana dinding sel ini dia tersusun dari peptidoglikan, di mana pada bakteri gram positifnya itu lebih tebal dibanding gram negatifnya. Kemudian yang kedua itu ada kapsul, di mana kapsul ini dia membantu patogen menghindari sistem kekebalan tubuh inang dengan cara itu dia menghambat fagositosisnya itu oleh imun. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada membran sel, di mana membran sel ini dia berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur keluar masuknya zat. Kemudian yang keempat itu ada flagela, di mana flagela ini strukturnya flagela itu dia berbentuk cambuk yang berfungsi untuk pergerakan dan tersusun dari protein flagellin. Kemudian yang kelima itu ada pili, di mana pili ini rambut pendeknya itu membantu bakteri melekat pada permukaan atau sel inang. Baik, yang kedua ada struktur dalam. Jadi untuk struktur dalam sendiri terdapat sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan sel bakteri dan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan juga tempat penyimpanan DNA, ribosom dan granula. Yang kedua ada nukleoid. Nukleoid ini terdapat di sini. Lalu nukleoid ini berfungsi seperti nukleus dalam sel eukariotik, yaitu sebagai pusat pengaturan sel prokariotik. Lalu yang ketiga ada ribosom. Ribosom sendiri terdapat di dekatnya di dekat plasmid. Nah, ribosom sendiri ini berfungsi untuk sintesis protein, di mana mereka menerima dan menerjemahkan instruksi genetik untuk pembentukan protein tertentu. Yang terakhir ada plasmid. Plasmid itu terdapat di sebelahnya ribosom. Nah, plasmid ini berfungsi untuk mengkodekan gen yang menguntungkan bakteri seperti resistensi antibiotik, toleransi logam berat, dan virulensi. Sekian materi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dong.